Perhatikanlah gambar berikut ini. Ya, gambar tersebut memperlihatkan seorang pengendara motor yang menggunakan helm ketika berkendara. Akan tetapi, tindakan dari pengendara motor tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Kenapa? Kok bisa? Padahal udah pakai helm. Ya jelas, walaupun pengendara tersebut menggunakan helm, tetapi pengendara motor tersebut melanggar rambu lalu lintas, yaitu rambu untuk tidak memutar balik kendaraan. Jelas, pengendara motor tersebut akan mendapatkan sanksi hukuman berupa pidana kurungan dan atau denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses peradilan. Itu dia salah satu bentuk contoh penerapan hukum yang ada di Indonesia. Sebenarnya bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia? Mari kita sama-sama bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKM bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi baru di bab baru, bab 3, yaitu tentang sistem hukum nasional. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint yang mana link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Materi kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama, menjelaskan makna, ciri, unsur, kaidah, sifat, dan juga tujuan hukum. Yang kedua, mengidentifikasi klasifikasi atau penggolongan hukum. Yang ketiga, mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama adalah makna hukum. Secara sederhana, hukum adalah peraturan atau aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Banyak tokoh yang mendefinisikan hukum, salah satunya adalah Mukhtar Kusumatmaja. Mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu unsur hukum. Hukum memiliki beberapa unsur, antara lain yang pertama, hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, hukum terdiri atas perintah dan larangan. Yang ketiga, hukum atau peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berkewajiban. Yang keempat, hukum atau peraturan itu bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat bagi setiap warga negaranya. Yang kelima, sanksi terhadap pelanggaran hukum atau peraturan adalah tegas. Selanjutnya yaitu ciri hukum. Hukum memiliki ciri, yaitu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Agar tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara dan terlaksana dengan baik, perlu ada peraturan yang mengatur dan memaksa tata tertib itu untuk ditaati, yang disebut dengan hukum. Selanjutnya yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan hidup dalam kemasyarakatan.
Ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama berisi perintah. Kaidah hukum yang sudah ditetapkan mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, seperti perintah membayar pajak. Selanjutnya yaitu berisi larangan. Kaidah hukum ini mengatur ketentuan terhadap suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, seperti larangan untuk mencuri. Selanjutnya berisi perkenaan, di mana kaidah hukum mengatur ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan, tetapi mengandung suatu pilihan, boleh digunakan atau tidak. Contohnya seperti perjanjian pranikah yang boleh dibuat oleh seseorang, boleh juga tidak. Selanjutnya yaitu sifat hukum. Ada 3 sifat. Yang pertama adalah mengatur, di mana hukum hadir dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia agar sesuai kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, memaksa, di mana setiap produk hukum yang dihasilkan mengandung sanksi tegas bagi para pelanggarnya sehingga hukum harus ditaati. Yang ketiga, mengikat. Hukum tidak hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, tetapi berlaku bagi setiap orang. Selanjutnya yaitu tujuan hukum. Hukum dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjembatani kepentingan manusia. Dibuatnya aturan hukum bukan semata-mata sebagai aturan tertulis, tapi punya tujuan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Apa saja? Yang pertama adalah menciptakan suasana damai dan tertib dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. Yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat adalah mencegah perilaku sewenang-wenang warga masyarakat terhadap orang lain. Sebagai suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia, hukum dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan sumbernya, ada beberapa macam. Yang pertama ada undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua ada hukum adat dan kebiasaan, merupakan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun-menurun. Yang ketiga ada jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu. Yang keempat ada traktat atau perjanjian antar negara. Yang kelima adalah doktrin atau pendapat para ahli. Selanjutnya, menurut isi masalah yang diaturnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum privat yang mengatur kepentingan antar warga negara yang sifatnya personal. Contohnya adalah hukum perdata. Yang kedua ada hukum publik. Ini merupakan hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Contohnya adalah hukum pidana. Selanjutnya menurut bentuknya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hukum tertulis, di mana hukum ini berbentuk tertulis yang dicantumkan dalam lembaran negara. Hukum ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah hukum yang dikodifikasi atau hukum yang tersusun secara lengkap dan sistematis, teratur dan dibukukan sehingga tidak memerlukan lagi aturan pelaksanaan. Contohnya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua adalah hukum yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis sehingga memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Contohnya adalah pidato presiden setiap 16 Agustus di depan sidang parlemen, DPR dan MPR. Menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Hukum material merupakan peraturan yang mengandung perintah dan larangan yang berlaku umum. Contohnya adalah KUHP dan KUHPER atau KUH Perdata. Selanjutnya yaitu hukum formal, adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan dan mempertahankan hukum material. Hukum formal biasa disebut dengan hukum acara. Contohnya adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
Menurut waktu berlakunya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ius constitutum, yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kedua adalah ius constituendum, yaitu hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Contohnya adalah RUU atau Rancangan Undang-Undang. Menurut tempat berlakunya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu. Yang kedua adalah hukum internasional, merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal. Yang ketiga adalah hukum asing, adalah hukum yang berlaku di dalam wilayah suatu negara lain. Menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum yang memaksa, di mana hukum ini harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Contohnya adalah seseorang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkannya. Yang kedua adalah hukum yang mengatur atau melengkapi, hukum yang berlaku sebagai alternatif lain atau pelengkap jika diperlukan. Contohnya adalah dalam pembuatan perjanjian utang piutang, para pihak yang membuat perjanjian ini boleh menggunakan peraturan hukum, boleh tidak. Menurut wujudnya dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur semua hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat, baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan negara. Contohnya adalah hukum pidana dan hukum perdata. Yang kedua adalah hukum subjektif, yaitu hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Contohnya adalah hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian sewa-menyewa. Menurut luas berlakunya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum umum, adalah aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Hukum ini berlaku pada umumnya. Contohnya adalah peraturan lalu lintas yang mengatur etika berkendara di jalan raya. Yang kedua adalah hukum khusus. Ini merupakan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu saja yang sifatnya khusus. Contohnya adalah hukum pidana militer. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh MPR. Di bawahnya yang kedua yaitu TAP MPR atau ketetapan MPR yang ditetapkan oleh MPR. Yang ketiga di bawah TAP MPR yaitu undang-undang atau Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh DPR bersama Presiden. Yang keempat yaitu PP atau peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden. Yang kelima yaitu Perpres atau peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden. Yang keenam yaitu Perda provinsi atau peraturan daerah provinsi yang ditetapkan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Yang ketujuh yaitu Perda kabupaten atau kota atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Itu dia materi pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa di-share video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ke orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye.
Menurutmu, apa perbedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum serta berikan contohnya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih.